Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Kali ini di video hari ini aku ingin mereview buku dari Pak Edi Ahyubenu. Buku yang pernah saya review juga, Islam Masa Begitu kalau nggak salah. Kali ini aku yang mereview sebuah buku dari beliau juga dengan judul Berislam dengan Akal Sehat. Kemarin aku beli buku ini pre-order seharga 25.000 satu bukunya, tetapi harus beli 2 biji atau 2 buku, jadinya beli 2, join sama temanku 50.000. Tapi setelah beberapa hari setelah beli buku ini, ada kabar lagi kalau beli satu buku bisa 25.000 saja satu bukunya, dengan judul buku Berislam dengan Akal Sehat. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Bisa dilihat. Yang satu kita kesampingkan dulu aja. Kita lihat dulu bagian depannya, ada pengantar Kiai Haji Husein Muhammad, berislam dengan akal sehat. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Penulis Edi Ahyubenu, penerbit Diva Press. Bagian samping ada penerbit, judul buku, dan penulis. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya, dan juga mengambil dalil dari Al-Quran. Dan di bagian bawah ada harga bukunya. Harga bukunya di Pulau Jawa harga normalnya 70.000. Region of Spirituality, penerbit Diva Press. Di bagian dalam ada tanda tangan dari beliau. Berislam dengan akal sehat. Cetakan pertama April 2020. Tebal buku 352 halaman dengan ukuran 14 x 20 cm. Editor Rusdianto, penerbit Diva Press. Ukuran bukunya segini. Di bagian awal ada pengantar dari Kiai Haji Husein Muhammad, dan juga ada pengantar dari penulis. Daftar isi bisa dilihat. Untuk isi dari buku ini, buku Berislam dengan Akal Sehat, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan, beberapa bahan saja, karena jika disampaikan semuanya mungkin akan memakan durasi cukup panjang dari video ini. Yang pertama, kebenaran dan kebebasan itu mutlak manunggal milik Allah atau milik Tuhan. Kita tidak bisa memframing Tuhan seperti yang kita inginkan. Ketika kita mendoakan sesuatu hal dan itu tidak terkabul, ya itu bebas milik Tuhan semata, milik Allah. Karena tidak mungkin kita sebagai hamba malah menyuruh Tuhan dengan mengkotakkan Tuhan dengan seperti yang kita inginkan. Karena semua yang kita lakukan itu hanya hanifan musliman agar menjadi
insan kamil di hadapan Allah. Nah, di kedua ini, di poin kedua, seringkali kita dibentur-benturkan dengan paham A dengan paham B dengan paham C dengan paham A, dan seterusnya. Padahal Allah membedakan ini agar kita diuji siapa yang paling baik dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis yang sifatnya universal dan multitafsir. Maka dari itu perlu digarisbawahi lagi, ijma ulama atau ijtima ulama untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis yang sifatnya multitafsir, dan juga membahas permasalahan yang saat ini belum ada, seperti corona, sholat Jumat di saat corona saat ini. Nah, dari sini biasanya menjadi sebuah perdebatan yang jika tidak disikapi dengan baik bisa jadi akan mengakibatkan perpecahan. Yang perlu ditekankan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, semua perbedaan itu ya sunatullah. Kembali lagi ke poin pertama, kemajmukan dan kemanunggalan itu milik Allah semata. Di poin selanjutnya membahas tentang syariat, usul fikih, dan fikih. Pembahasan Pak Edi di buku ini, di buku Berislam dengan Akal Sehat, tentang syariat, usul fikih, dan fikih, kita sebagai muslim harus bisa membedakan tiga hal ini. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa googling di HP-nya teman-teman masing-masing. Yang pertama, yang aku pahami secara sederhana, syariat itu dari Allah untuk dijalankan oleh manusia. Nah, di usul fikih adalah dasar sebelum fikih atau pemahaman atas dalil-dalil syariat yang nantinya akan fikih jabarkan atau pemahaman ulama untuk membumikan syariat. Nah, tiga hal ini menjadi hal penting dan juga saling keterkaitan. Keterkaitan bukan berarti harus dicampurkan. Bisa dibedakan ya, apa itu terkait, apa itu menyatu dan dicampurkan. Di poin selanjutnya membahas tentang Islam Nusantara. Di poin Islam Nusantara ini seringkali sebagian ulama menjadikan Islam itu harus seperti Arab, padahal yang dimaksud Islam itu lain hal dan Arab itu lain hal yang tidak bisa disatukan dengan Islam. Nah, di buku ini nanti dijabarkan dengan sederhana pemahaman tentang Gus Dur yang menitik beratkan tentang agama dan Islam Nusantara. Nah, di poin selanjutnya ini tentang etika yang menjadi puncak beragama Islam. Tidak perlu saya jabarkan lagi apa itu etika. Ketika amalan spiritual beragama Islam ini diimplementasikan dalam kehidupan nyata, bermasyarakat dan bersosial, niscaya atau pasti akan menjadi kemaslahatan untuk agama Islam sendiri dan juga non-muslim, yang nantinya akan bermuara pada kemaslahatan secara global atau secara sosial etik lah. Nah, di poin selanjutnya ada dua poin lagi. Yang pertama dua poin lagi terakhir tentang corona dalam
berislam, atau tepatnya bagaimana pandangan Islam ketika wabah corona ini menjadi penghalang untuk muslim melakukan jamaah sholat Jumat. Itu nanti juga dijabarkan dalam buku Berislam dengan Akal Sehat. Dan yang terakhir di buku Berislam dengan Akal Sehat ini akan membahas komodifikasi atau ranah jual beli Islam di dalam ekonomi dan juga politik, yang biasanya dalam buku ini yang biasanya kalau di ranah ekonomi itu dengan menggunakan bahasa syariah, pokoknya dengan sistem jual beli syariah atau jasa syariah, barang syariah, dan lain-lain. Nah, di ranah politik cukup ekstrim pembahasannya dalam buku ini. Bukan bukunya sih, tapi mengkritisi cukup kritis dari beliau tentang politik identitas yang menjadikan Islam menjadi, kan kita tahu Islam ini menjadi mayoritas di negara kita. Nah, ini menjadi pangsa pasar seorang calon yang dia adalah seorang muslim, dan juga dia akan mendulang suara dari muslimnya sendiri, muslimnya atau umatnya. Nah, ini menjadi pembahasan di buku ini tentang politik identitas yang cukup membahayakan dengan kemajemukan di Indonesia ini. Mungkin itu saja beberapa poin yang saya ambil dari buku ini, dan masih banyak lagi beberapa poin yang belum saya bahas, karena jika saya bahas semuanya pasti akan memakan durasi cukup panjang di video ini. Itu saja dari aku. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.